Kalah di partai final itu menyakitkan. Antum melihat para atletis yang badannya besar, mereka bisa menangis kalau kalah di partai final. Kalau hanya di babak penyisihan mungkin biasa. Ya sudah, kalah ya sudah, tidak usah berjuang lagi. Ini sudah masuk partai final jamaah. Makanya, jikalau kita terlanjur tidak bisa memberikan sambutan terbaik di awal, maka minimal berilah perpisahan yang membekas jamaah. Jangan antum kira ana sudah beramal 20 Ramadan dan sudah banyak, sekarang santai saja. Jamaah, ini adalah penentuan kemenangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan tergantung bagaimana akhirnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sudah banyak waktu-waktu kita habiskan dengan hal yang sia-sia. Masa muda kita, mungkin banyak sudah kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Banyak sholat yang pernah kita tinggalkan di masa lalu. Kita pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kita pernah melakukan perbuatan yang hina. Maka untuk membalas itu semua, carilah malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar sebanding dengan umur manusia. Antum bisa dapat malam ini, antum dapat jackpot. Antum dapat keuntungan yang besar. Semoga satu malam itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan-keburukan. Dan Rasul bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tapi terkadang kita manusia, kita lebih ambis kepada dunia. Biasanya kalau antum ada tawaran datang ke antum disuruh bekerja selama 1 bulan secara all out. Antum bekerja 1 bulan penuh tidak ada libur. Tapi antum akan digaji 2 tahun gaji full. Antum ambil atau tidak? Orang yang berakal pasti akan mengambil. Dia hanya bekerja 1 bulan tapi dapat gaji 24 bulan. Namun kenapa kita membiarkan tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya beribadah di 1 malam. Dan 1 malam itu kata Allah, atau dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, carilah di 10 malam terakhir saja. Dan itu pun lebih detail lagi, di malam yang ganjil. Jamaah, kenapa kita membiarkan tawaran ini? Lailatul Qadar tersebut terjadi pada terbenam matahari sampai terbit fajar. Oleh karenanya, pada 10 terakhir tersebut, maka kita disuruh banyak melakukan amalan. Amalan apa saja yang dilakukan? Pertama, pada malam Lailatul 10 terakhir di bulan Ramadan, kita disuruh hal yang pertama kali yang kita lakukan, menjaga sholat-sholat yang wajib. Sholat maghrib berjamaah, jangan sampai kelupaan. Sholat isya berjamaah, ini yang paling terpenting di antara semuanya. Ada sebagian orang, kadang-kadang dia tidak sholat berjamaah, sholat maghribnya. Kadang-kadang dia tidak sholat isya berjamaah, tetapi dia fokus pada pertengahan malamnya. Ini salah. Maka hal yang pertama kali yang kita lakukan, menjaga perkara-perkara yang wajib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar tersebut adalah memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seutama-utama doa yang datang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab ketika berada pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak berdoa kecuali apa yang ada dalam Quran. Beliau tidak berdoa di luar dari Al-Qur'anul Karim. Apa yang ada dalam Al-Quran, beliau itu yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seutama-utama doa itu yang datang dari Al-Quran dan datang dari hadis Nabi SAW. Dan ada satu doa yang sangat dianjurkan ketika dibaca pada 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu kata Aisyah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma aqulu fiha?"
Wahai Rasulullah, kata Aisyah, kalau seandainya saya mengetahui, saya menduga pada malam tersebut malam Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Kata Nabi SAW, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Nabi, wahai Aisyah, katakan, Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, kamu suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka hendaknya kita menghafal doa ini. Hendaknya kita hafal doa ini, jangan sampai tidak hafal. Ya. Karena ulun tanya pas ngisi lagi sekali lagi. Ya. Hendaknya kita hafal doa ini sehingga ketika seorang berada pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, dia memanjatkan doa ini. Doa ini sangat indah sekali. Ketika seorang muslim mengatakan Allahumma innaka afuun, wahai Tuhan zat yang maha pemaaf. Sebuah doa kalau dimulai dengan kata Allahumma, maka maknanya adalah seorang muslim tersebut meminta kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Ketika Anda memulai doa Anda dengan Allahumma, maka Anda meminta kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Makanya kata para ulama, sirah, bentuk doa yang paling bagus diucapkan oleh seorang muslim ketika dia memulai doanya itu dengan Allahumma. Berarti dia meminta kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Di antara nama Allah, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Di antara nama Allah, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Di antara nama Allah, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka ketika Anda memulai dengan Allahumma, berarti Anda meminta kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Allahumma innaka afuun, wahai Tuhan zat yang maha pemaaf. Kenapa tidak dikatakan Ghafur? Kenapa Nabi menyebutkan doa ini dengan afu? Karena sifat afu itu berbeda dengan sifat al-Ghafur. Kalau al-Ghafur, Allah mengampuni dosa Anda, tetapi dosa tersebut masih tercatat di dalam buku amalan Anda. Tapi berbeda dengan sifat al-afu. Al-afu tersebut Allah ampuni dosa-dosa Anda dan Allah hapuskan dosa tersebut di buku catatan para malaikat. Dan Allah hapuskan bekas dosa tersebut. Makanya Nabi SAW menyuruh Aisyah mengucapkan doa ini, karena doa ini sangat agung. Maka perbanyak doa ketika kita berada pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian juga disuruh kita untuk memperbanyak zikir. Dan seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quranul Karim. Supported by Juma Madinah Store.